Bismillahirrahmanirrahim. Bisnadil muttasil ila Syekh al-Imam Zainuddin bin Abdul Aziz al-Malibari wa Syekh al-Imam Syata Dimyati rahimahumullah wa nafa'ana bihima wa bi'ulumihima fid dharain amin. Qala al-musannifu babul bai'i ay hadza babul bai'i. Ini adalah bab baik. Wa adapun baik lughatan secara bahasa, muqabalatu syai'in adalah menukar sesuatu bi syai'in dengan sesuatu yang lain. Wa syar'an dan menurut syara, muqabalatu malin bi malin, menukar harta dengan harta yang lain. Lughatan ini bisa dua kedudukannya. Yang pertama dia sebagai tamyiz, yaitu tamyiz nisbat. Yang kedua dia bisa menjadi dhorof makan ay fil lughati atau fil syar'i. Kita bisa lihat di sini ada dua perbedaan. Secara bahasa baik itu adalah muqabalatu syai'in bi syai'in, tapi secara syara muqabalatu malin bi malin. Bedanya di mana? Syai' bisyai' itu umum, baik barang yang najis, baik barang yang haram, baik barang yang hasil curian dan semacamnya. Yang penting ditukar, itu sudah dikatakan jual beli secara bahasa. Karena syai' menurut syara harus muqabalatu malin bimalin, menukar harta dengan harta yang lain. Jadi kalau yang ditukar bukan harta, ya bukan baik. Kalau yang ditukar bukan harta, itu bukan jual beli. Akan tetapi definisi ini oleh Syekh Syata Ad-Dimyati itu dikomentari. Definisi ini sebenarnya kurang sempurna, karena jual beli itu bukan semata-mata tukar menukar, tapi yang penting di dalam jual beli itu adalah akadnya. Makanya ada ijab qabul. Kalau cuma tukar menukar, tidak ada akad di awal, tidak ada bi'tuka dan qabiltu, itu tidak dikatakan jual beli. Menurut Syafi'i tidak sah, kecuali nanti jual beli yang di belakang nanti disebut dengan jual beli mu'athah, itu dikecualikan. Sehingga menurut beliau yang pas definisi jual beli itu wal ahsan adalah aqdu mu'awadatin mahdatin yaqtadi milka ainin aw manfaatin 'ala dawam la 'ala wajhil qurbah. Nah itu akad tukar menukar yang murni, yang menyebabkan terjadinya kepemilikan benda atau manfaat. Kepemilikan itu selamanya. Jadi aqdu muawadatin, akad tukar menukar, bukan cuma tukar menukar barang, tapi harus ada akad gitu. Sehingga definisi ini ya kurang, karena di sini hanya muqabalatu malin bimalin, seakan-akan tanpa akad sudah jadi jual beli. Nah, tapi di sini dilanjutkan ala wajhin makhsusin. Tukar menukarnya itu dengan cara yang sudah ditentukan. Maksudnya wajhin makhsusin ini adalah ay wa huwa syurutuhu al-atiyatu, yaitu syarat-syarat yang akan disebutkan. Wal aslu adapun dasar fihi di dalam jual beli qabla al-ijma'i sebelum terjadinya ijma', ayatun ialah beberapa ayat. Qaulihi ta'ala, seperti firman Allah Ta'ala, wa ahallallahu al-bai'ah, dan menghalalkan siapa Allah al-bai'ah akan akad jual beli. Wa akhbarun, dan beberapa hadis ka khabari su'ilan nabiyyu, ditanya siapa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ayyul kasbi atyabu, ayyul kasbi adapun pekerjaan apa, atyabu ialah paling baik. Faqala, kemudian menjawab siapa Nabi, amalur rajuli, pekerjaannya seorang laki-laki, biyadihi dengan tangannya sendiri, itu yang paling baik.
Wa kullu bai'in, dan setiap jual beli, mabrurin, yang baik. Ai artinya la ghasya, yang tidak ada penipuan, fihi, di dalam baik, wala khiyanata, dan tidak ada pengkhianatan, tidak ada kecurangan, dan tidak ada kecurangan. Jadi kehalalan jual beli itu berdasarkan beberapa ayat dan beberapa hadis. Salah satu ayatnya ini, ahallallahu al-bai'a wa harrama riba. Itu adalah ayat yang sering ditulis di dalam beberapa kitab, karena memang itu yang sangat sharih tentang kehalalan baik dan keharaman riba. Melihat ayat ini berarti riba itu bukan baik, bukan jual beli ya riba itu. Maka salah ungkapan jual beli riba itu tidak ada. Riba ya riba, baik ya baik. Riba bukan baik. Makanya Allah membedakan ahallallahu al-bai'a wa harrama riba, dibedakan. Sehingga tidak ada bai'ur ribawi, tidak ada. Ya bai'ur ribawi maksudnya menjual barang ribawi, bukan baik yang disifati dengan riba, bukan. Jual beli riba itu tidak ada. Jadi riba ya riba. Makanya baik itu halal, riba itu haram. Riba ini bukan jual beli, ya riba. Yasihu sah al-bai'u, apa baik, biijabin, dengan adanya ijab, binal bai'i, dari seorang penjual, walau hazlan, walaupun main-main. Jadi jual beli itu mengatakan saya jual ini ke kamu meskipun main-main, itu sah. Ini sama dengan akad nikah. Akad nikah itu, akad nikah, tolak sama cerai sama rujuk, itu adalah 3 hal yang hazluhunna jiddun wa jidduhunna jiddun. Main-mainnya jadi serius, apalagi seriusnya tambah serius. Jadi pura-pura menikah itu jadi menikah, pura-pura jual beli itu jadi jual beli, sah meskipun main-main. Wahwa, adapun ijab, ma adalah sesuatu, dalla yang menunjukkan apa, ma alat tamliki, atas memilikan, dalalatan zahiratan, dengan penunjukan yang jelas. Kabi'tuka, seperti pernyataan bi'tuka, dza bikadza. Bi'tuka, menjual tu siapa sayakah kepadamu, dza akan ini, bikadza, dengan ini yang lain. Bikadza ini ada dza ya, ada dza mausul ya. Ini dza mausul ini. Atau bukan dza mausul, dza isyarah kok dza mausul. Karena dza itu bisa isyarah, bisa mausul ya. Kata alfiahnya itu, wa mislu madza ba'da mastifhamih aw man idza lam tulwa fil kalam. Dza mausul itu hanya ada setelah ma istifham atau man istifham ya, kalau dza mausul. Kalau ini dza isyarah. Bidzali mufradin mudzakkarin asyir bidhi wadih tita alal unsak tasyir. Itu kalau isyarah. Cuma isim isyarah ini dimasuki 2 huruf jar langsung. Bisa enggak huruf jar masuk ke huruf jar? Bi kadza, yang asalnya kadza, seperti ini gitu. Kan kaf huruf jar dimasuki bi kadza dengan yang seperti ini. Bisa enggak huruf jar masuk ke huruf jar? Padahal huruf itu tidak hanya bisa beramal, tak bisa diamali. Makanya isim mabni itu sama dengan huruf apa, isim mabni. Salah satu alasan kemabniannya itu karena sama dengan huruf, dari segi dia bisa beramal tapi tak bisa diamali. Seperti isim fi'il. Isim fi'il itu seperti soh, hayahal, hayhata, itu hanya bisa beramal tapi tak bisa diamali. Wa kan ya batin anil fi'li bila ta'assurin wa kaftiqarin usila, kata Alfiya. Dan sama dari segi niyabah, syibih niyabah, dia hanya bisa beramal tapi tak beramal. Loh, ini kok ada huruf diamali? Kada ini, kata Syekh Satu Ad-Dimyati, dia kinayah ya, isim kinayah, sehingga sudah jadi kesatuan kada
kemudian karena jadi satu kesatuan dimasuki ba bikada. Sama dengan fa'alah itu kan fi'il. Fi'il tidak bisa dimasuki huruf jar. Tapi kalau dia dijadikan sebagai contoh, misalnya kafa'alah, seperti lafaz fa'alah menjadi boleh. Atau dengan mengatakan huwa laka bikada. Huwa adapun adapun ini laka ialah untukmu, bikada ditukar dengan itu, baknya ini bak lil muqabalah ya. Berarti muqabalatu syai'in bi syai'in tadi itu. Lil muqabalah atau lil badal. Wa mallaktuka, dan juga kata-kata mallaktuka. Mallaktuka, memilihkan tuh siapa sayakah kepadamu, au wahabtuka, atau menghadiahkan tuh siapa sayakah kepadamu. Ini yang sering terjadi kesalahan pengucapan ya, kesalahan pengucapan. Yang benar itu hibah apa hibbah. Kebanyakan mengatakan hibbah, itu salah. Meskipun di dalam Fathul Qorib itu kata hibah itu diambil dari kata min hububirrihi, dari kata habbah katanya, bertiupnya angin, hububirrihi. Jadi kalau diambil dari kata hububirrihi ya hibbah. Tapi ketika nyampe pembahasan di dalamnya kok bukan mahbub, barang yang dihibahkan itu bahasanya bukan mahbub tapi mauhub. Nah ketika diambil dari isim maf'ulnya mauhub, berarti kan fi'il madinya wahaba. Masdarnya apa? Wahaba yahibu hibatan. Tak boleh ditasdid. Wa'ada yaitu idatan. Jadi hibah, wahaba yahibu hibatan. Itu kalau di Fathul Qorib memang itu yang agak rancu ya, antara baratul istihlalnya, antara awal dan akhirannya ya. Kalau di awal yustaku min hububirrihi, tapi ketika ke dalam kok mauhub lahu, mauhub fih gitu. Jadi yang benar hibah, wahabtuka, wahaba yahibu hibatan, bukan hibah. Jangan ditasydid baknya, tapi bitakhfif. Da akan ini bikaza ditukar dengan ini. Wakaza dan begitu juga boleh. Wakaza dan hale begitu juga boleh. Ja'altuhu laka bikaza. Ja'altu menjadikan tuh siapa saya hu akan da laka untukmu, bikaza ditukar dengan yang ini. Tapi kata-kata ini bisa jadi ijab innawa, apabila berniat siapa orang bihi dengan ja'altuhu laka bikaza, berniat al-bai'a, akan jual beli. Berarti kalau harus diniati itu ya kinayah, sama dengan tolak. Kata-kata yang tak jadi tolak kecuali diniati tolak itu berarti kinayah. Kata-kata nikah yang tak bisa jadi nikah kecuali diniati nikah, itu berarti kinayah. Jadi apa-apa yang butuh diniati itu kinayah berarti. Apa-apa yang butuh diniati itu kinayah. Kinayah itu makna lazim ya. Kinayah itu makna lazim. Kalau ta'rid, sindiran, itu makna talwih, beda. Ada sindiran, ada kinayah. Berarti kepala kopiahmu besar, itu ingin mengatakan kepalamu besar karena lazim. Kalau kepalanya besar berarti kalau kopiahnya besar berarti kepalanya besar. Misalnya celanamu panjang berarti orangnya tinggi. Itu namanya makna lazim. Kalau makna ta'rid talwih itu jauh, perumpamannya jauh, seperti perkataannya Nabi Musa ketika ditanya siapa yang melakukan ini, Nabi Musa jawab, ya yang patung yang paling besar ini. Masa Nabi Musa bohong? Kan tidak mungkin. Yang paling besar itu kan tidak mungkin, patung masa bisa menghancurkan, tidak bisa. Yang ingin disampaikan Nabi Musa adalah yang besar ini tidak boleh disembah. Wong menghancurkan yang kecil saja tidak bisa, apalagi mengabulkan doa. Nah, itu namanya sindiran ya, sindiran. Wa qabulin, dan penerimaan minal mushtari, dari pembeli, walau hazlan, walaupun main-main. Wa huwa, adapun qabul, ma adalah sesuatu dalla yang menunjukkan apa ma ala tamalluki, atas
memiliki, kadzalika hal sedemikian. Maksudnya hal sedemikian itu apa? Harus dalalah zahirah ya. Kadzalika ay dalalat ma dalla ala tamalluki, kadzalika ay dalalatan zahiratan. Harus dalalah zahirah. Berarti apa? Kashtara itu seperti lafaz ishtara itu hadza bi kadza. Membeli itu siapa saya hadza akan ini bi kadza dengan yang ini. Wa qabiltu dan menerima tu siapa saya, au raditu atau rela tu siapa saya, au akhadtu atau mengambil tu siapa saya, au tamallaktu atau memiliki siapa saya hadza akan ini bikada ditukar dengan ini. Wadzalika artinya adapun ijab qabul itu litatimma ialah agar sempurna as-sighatu apa sighat adalu yang menunjukkan ala istiratiha atas disyaratkannya sighat qauluhu apa sabda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, adalu ini jadi sifat dari as-sighah. Kok bisa? As-sighah kan muannas, adalu mudzakkar. Kok bisa disifati mudzakkar jadi sifat dari muannas? Iya, karena ini namanya na'at sababi. Kenapa dikatakan na'at sababi? Karena dia merofakkan kepada isim dhahir, yaitu lafaz qauluhu. Na'at sababi itu hanya sama 2 dari 5. 2 dari 5. Dari segi i'rab dan ma'rifat nakirah. Ma'rifat nakirah. Ditatimma agar sempurna as-sighatu apa sighat adalu yang menunjukkan ala istiratiha atas disyaratkannya sighat qauluhu apa sabda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apa sabda Nabi? Innamal bai'u hanya saja adapun jual beli antarodin bersumber dari saling rela. Tarodin ini masdar dari tarodo ya tarodian. Tanwinnya pada lafaz din, tanwinnya ini tanwin iwad anil harfi. Tarodin, tanwin itu ada 4 ya. Ada tanwin tamkin, tanwin yang masuk kepada isim mu'rab. Ada tanwin tangkir, tanwin yang masuk kepada isim mabni untuk membedakan ma'rifat dan nakirahnya seperti sibawaihi dibaca sibawaihin. Ada tanwin muqabalah, tanwin yang masuk kepada jamak muannas salim muslimatin sebagai ganti dari nun. Ada yang terakhir tanwin iwad. Tanwin iwad. Tarodi ini tanwin iwad ini ada 3. Iwadun anil harfi, iwadun anil kalimat, iwadun anil jumlah. Ini iwad anil harfi. Waridha adapun ridha khafiyun adalah sesuatu yang samar. Fa'tubirah maka dipertimbangkan ma apa sesuatu yadulluh yang menunjukkan apa ma alaihi atas ridha. Maka harus karena jual beli itu harus saling rela, sementara kerelaan itu adalah sesuatu yang samar, maka dibutuhkan sesuatu yang bisa mengindikasikan adanya rela itu. Fa'tubiru ma yadullu alaihi, maka diperhitungkan sesuatu yang dapat menunjukkan kerelaan itu. Nyatanya apa? Minal lafzi yang berbentuk lafaz, berupa lafaz. Artinya harus ada lafaz, harus ada sesuatu yang konkret yang mewakili sesuatu yang abstrak. Artinya manusia ini kan manusia konkret, makhluk konkret. Dia itu tak bisa merasakan, tak bisa tahu adanya Tuhan. Tuhan itu kan sesuatu yang khafi ya, tak bisa kita sentuh, transenden gitu. Lalu untuk menunjukkan bahwa adanya Tuhan, maka dibuatkanlah alam sehingga kita merasa bahwa ada Tuhan. Dibutuhkan yang konkret untuk menunjukkan sesuatu yang abstrak. Sama, ridha itu abstrak, tak jelas gitu. Sehingga dibutuhkan sesuatu yang bisa menunjukkan kepada satu yang konkret yang dapat menunjukkan yang abstrak tadi. Dikonversi istilahnya. Sama dengan orang, syariatnya itu orang boleh jamak atau qashar atau tidak puasa.
itu apabila mendapatkan masyakoh, mendapatkan kesulitan, merasa berat. Loh, berat itu kan beda-beda, nanti tidak sama, tidak mendobit. Samar seperti apa berat, masyakoh sulit itu seperti apa, sehingga dibutuhkanlah sesuatu yang dapat suatu yang konkret yang dapat mewakili yang abstrak ini. Oh, berat itu kalau menempuh jarak 82 kilo 2 marhalah misalnya. Oh, berat itu kalau sampai sakit. Itu yang namanya apa ya, mewakilkan suatu yang abstrak kepada suatu yang konkret yang jelas, sehingga kita bisa merasa. Nah, ridha ini kan tidak jelas, padahal jual beli harus saling ridha, sehingga dibutuhkan yang jelas. Apa itu ijab qabul? Apakah orang yang ijab qabul pasti ridha? Ya belum tentu juga. Sama, apakah orang yang menempuh jarak 82 kilo pasti capek? Ya tidak juga. Itu hanya sebagai penunjukan. Ini kita sudah bermain di ranah madinnah ya. Ada istilahnya ma'innah dan madinnah dalam usul fikih itu. Ma'innah itu sulit, jadi kita bermain di daerah madinnah yang konkret-konkret. Oh, dengan demikian falayan akidu, maka tidak jadi, artinya tidak sah. Bil mu'atati, saya sambil membalas ya. Ini ada yang lainnya. Fala yang akidu, maka tidak sah apa baik bil mu'attati, dengan cara mu'attah. Apa mu'attah itu? Mu'attah itu banyak di sini pendapat tentang mu'attah. Nanti saya jelaskan satu persatu ya. Kalau mu'attah itu ya jual beli tanpa sigot, intinya itu. Apakah mu'attah itu sah atau tidak? Nah, di sini Syekh Syarif Ad-Dimyati dalam I'anatul Talibin ini banyak menukil beberapa pendapat. Intinya kalau mu'attah itu ya jual beli tanpa sigot, jual beli tanpa akad. Lain dengan karena jual beli itu harus antara din dan ridha itu harus diwakili oleh lafaz, maka tak sah jual beli dengan tanpa lafaz, yaitu mu'attah ini. Lakin ikhtiyar, akan tetapi dipilih al-in'iqadu, apa sahnya mu'attah, bikulli ma, untuk setiap sesuatu, yata'arafu, yang telah biasa, atau yuta'arafu, yang telah dikenal, yuta'arafu, yang telah dikenal, al-bai'u, apa baik, biha, dengan mu'attah. Lakin ikhtiyar ini, yang memilih kesan mu'attah untuk satu yang sudah biasa diperjualbelikan, itu bukan sembarangan ya. Seperti Imam Nawawi, itu sah mu'attah dalam setiap fi kulli syai'in ya'uddul urfu al-mu'attata fihi, dalam segala sesuatu yang oleh kebiasaan itu sudah dijalankan dengan cara mu'attah. Kita jual beli, kebiasaannya orang kampung ya, atau kebiasaannya orang Indonesia, membeli baju harga berapapun itu kan tanpa akad, sudah jadi urf itu. Beli permen 1000 itu kan tidak mungkin saya jual permennya ya saya beli, kan tidak. Itu namanya urf sudah berlaku di situ secara mu'attah. Menurut Nawawi, yang penting urfnya begitu ya tidak apa-apa, mu'attah. Entah itu mahal, entah itu murah, terserah, yang penting urf sudah beli mobil misalnya, karena di suatu desa itu urfnya sudah berlaku, beli mobil tanpa akad, yang penting bayar selesai, sudah ya sudah sah. Kita pergi ke supermarket itu kan tidak ada akadnya, Menurut Nawawi itu boleh-boleh saja ya, yang penting urf sudah begitu, yang penting urf sudah biasa mu'attah. Kalau musannif sendiri itu memilih bahwa mu'attah ini hanya sah
kepada hal-hal yang remeh ya. Bikulli ma yuta'araful bai'u biha fihi, di dalam ma, kal khubzi seperti roti, wal lahmi dan daging, duna nahwid dawabi tidak semisal kendaraan, wal aradi dan tanah. Jadi kalau beli kendaraan atau tanah karena itu sesuatu yang besar, menurut musannif tidak sah. Jadi musannif lebih memilih ini. Kalau Imam Nawawi anda, Imam Nawawi itu apapun, baik yang mahal, yang besar, yang penting orang sudah berlaku sah mu'attad itu. Kalau musannif memilih yang ini, yang kedua, bahwa harus sesuatu yang remeh ya, muhakkirin, dalam sesuatu yang remeh, roti, permen ya, dan semacamnya. Fa'alal awwali, maka berdasarkan pendapat pertama itu yang mana, yaitu bahwa akad mu'attah itu tidak sah ya. Maka al-makbudu, adapun yang diterima biha dengan cara mu'attah, kal makbudi bil bai'il fasid, sama dengan benda yang diterima bil bai'il fasid, dengan baik yang rusak, dengan baik yang batal. Sehingga menurut qaul yang pertama, karena mu'attah itu tidak sah, maka apa-apa yang diterima dengan cara mu'attah itu sama dengan suatu yang diterima dengan baik fasid, baik yang rusak. Konsekuensinya apa kalau rusak? Konsekuensinya adalah yajibu ala kullin ayyaruddahu. Masing-masing dari baik dan mustari, ketika baiknya rusak ya harus wajib mengembalikan. Si baik mengembalikan saman, si mustari mengembalikan musammannya gitu. Yajibu ala kullin ayyaruddahu, harus dikembalikan gitu. Itu yang wajib dikembalikan kalau ini dikategorikan kepada baik fasid. Kalau sudah habis dimakan ya harus diganti. Kalau mutakawwamnya dengan lima, kalau misal ya diganti misal. Nah, gitu. Sama dengan baik fasid, ai fi ahkamid dunya, artinya dalam hukum-hukum duniawi. Amma fil akhirati, sementara di dalam hukum akhirat, fala muqalabata, maka tidak ada tuntutan biha sebab mu'attah itu, biha sebab mu'attah. Jadi kalau misalnya yang disamakan dengan baik fasid inilah hukum duniawinya. Hukum duniawi itu seperti apa? Bahwa ini wajib dikembalikan, harus saling mengembalikan baik, dan nanti kalau misalnya rusak harus menanggung. Itu namanya hukum-hukum duniawi. Nah, hukum akhiratnya tidak dituntut. Makanya baik fasid itu hanya dituntut di dunia, tapi tidak dituntut akhirat. Tak tusan akhirat itu tidak akan dituntut nanti karena sudah rela gitu. Jadi kita misalnya jual belinya batal, jual beli batal. Hukum-hukum duniawi itu harus dilakukan, seperti wajib ada itu wajib mengembalikan dan seterusnya. Tapi seandainya enggak mengembalikan, tetap nanti di akhirat apakah dituntut? Ya enggak. La mutalabata fil akhirah fi bai'il fasid ya. Baik fasid itu tidak ada kaitannya di akhirat nanti, tidak ada tuntutannya, karena sudah saling rela itu. Seandainya sama-sama nggak mau mengembalikan misalnya, ya sudah, meskipun fasid tidak apa-apa. Itu sebenarnya hukum duniawinya dia nggak jalankan. Seharusnya hukum duniawinya dia harus kembalikan. Kalau ternyata nggak dikembalikan, berarti dia nggak melaksanakan ahkamud duniawinya. Untuk di akhirat nanti nggak apa-apa, la mutalabat, tidak dituntut. Orang yang melakukan jual beli dengan cara fasad itu di dunia ada hukumnya, wajib menanggungnya dan seterusnya, tapi di akhirat tidak ada hukumnya ya, tidak ada hukumnya. Tapi yang la mutalabata itu hukum terhadap barang yang dia tukar, hukum terhadap barang yang diperjualbelikan tidak punya tanggungan. Karena apa? Karena sudah saling rela. Namun hukum membiasakan diri dengan akad yang fasid itu nanti dituntut. Jadi tuntutannya bukan pada wajibnya mengembalikan barang,
bukan pada mengkonsumsi barang bukan miliknya, bukan itu yang dituntut nanti di akhirat. Karena sudah jelas saling rela, tidak mungkin menuntut itu. Yang dituntut nanti adalah membiasakan diri dengan sesuatu yang batal secara syar'i. Wong tahu baik itu tidak boleh, kok masih dibiasakan. Ini ada hukumannya nanti. Taati bil bai'il fasid ini haram, tidak boleh. Lalu yang dimakan dari bai' fasid itu ya nanti di akhirat tidak ada tuntutannya. Wong penjualnya sudah saling rela. Tapi taatinya ini ya, taatinya membiasakan dengan bai' fasad ini yang nanti akan dituntut. Jadi memang bai'ul fasid itu yutolabu fid dunya, la yutolabu fil akhirah. Nah, la yutolabu fil akhirah ini pada tanggungan seperti wajib mengganti dan seterusnya, itu yang la yutolabu fil. Tapi masalah membiasakan diri dengan bai' fasad itu dituntut. Tidak boleh. Pas setiap hari melakukan bai' fasad itu tidak boleh. Wajri dan berlaku khilafuha, apa perbedaan perselisihan tentang mu'attah fi sa'il uqud dalam seluruh akad. Usuratuha, adapun contohnya mu'attah, yattafiqa, iyalah sepakat siapa baik dan mustari, sepakat ala samanin atas harga, wa musammanin dan barang yang dijual, barang yang dihargai, wa illam yujad, meskipun tak dijumpai, lafdun apa lafad, artinya sigat, min wahidin dari satu, ya artinya dari salah satu mutaakidain. Jadi akad mu'attah itu intinya adalah kesepakatan baik dan mustari atas saman dan musamman tanpa harus mengatakan ijab qabul. Walau qala, andai kata berkata mutawassitun, siapa penengah, ya, fasilitator ya, penengah, berkata lil ba'i kepada penjual, berkata apa? Bi'tah, kamu jual. Faqala, kemudian menjawab siapa baik, na'am, iya saya jual. Au iya, atau menjawab iya di kasril hamzat ya. Ini bahasa Arab tapi kemudian diadopsi oleh orang Madura. Ini namanya, kalau dalam istilah Arab itu adalah ada mu'arrab, bahasa yang diadopsi ke bahasa Arab, bahasa ajami jadi bahasa Arab, itu namanya mu'arrab. Ini bahasa Arab yang diadopsi oleh orang Madura. Orang Madura itu pakai bahasa Arab. Iya, itu bahasa Arab. Dema kebara, iya kebara. Jadi kalau mutawassit berkata kepada baik bi'tah, kemudian baik menjawab na'am atau iya, waqala kemudian berkata siapa mutawassit lil mushtari kepada mushtari, ishtaraita, kamu menjual. Faqala kemudian menjawab siapa mushtari, na'am, iya saya menjualnya. Sahha, maka sah apa baik. Ya, ini pakai fasilitator ya, pakai orang ketiga. Waisihu, dan sah apa baik, aidon juga bina'am, dengan menjawab na'am minhuma, dari keduanya baik dan mustari. Dijawab biqaulil mustari, karena menjawab perkataan mustari, bi'tah wal ba'i ishtaraita. Jadi mustari bilang kepada baik bi'tah, kemudian baik jawab na'am, dan baik bilang ke mustari ishtaraita, kamu beli. Mustari bilang na'am, sama-sama begitu. Nah itu sah. Kalau tadi kan pakai fasilitator, pakai penengah, ini enggak. Walau gurinah, andai kata dibersamakan, bil ijabi dengan ijab, bil qabuli atau qabul, ijab pemasrahan, awil qabuli atau penerimaan, dibersamakan harfus istiqbalin, apa huruf istiqbal, ka abi'uka, seperti pakai lafaz abi'uka pakai hamzah, akan menjual siapa sayakah kepadamu, apalagi saufa abi'uka, sa abi'uka, tambah tak boleh, huruf tanfis itu namanya. Lam yasihha, maka tidak sah apa baik. Qala syekhuna, berkata siapa guru kita Ibnu Hajar, wa yadharu, dan jelas, anna apa sungguhnya, sa'an yughtafaru, ditolerir, minal ami, dari orang yang awam, nahufat ita il mutakallim, apa semisal menfathahkan taknya tak mutakallim, bi'tuh menjadi bi'tah misalnya, ishtaraituh menjadi ishtaraitah misalnya. Ndak itu yughtafar ya, ndak masalah.
Wa syaratu sihhatil ijab, adapun syarat kesahan ijab, wal qabul dan qabul, kaunuhuma ialah adanya ijab dan qabul bila faslin tanpa pemisah, pemisah bisukutin tawilin dengan diam yang lama, yaqa'u yang terjadi bainahuma di antara ijab dan qabul, bi khilafil yasiri, beda halnya dengan pemisah yang sebentar. Wala takhallul lafdin, dan tidak diselingi lafaz, wa in qalla, meskipun sedikit, ajnabiyyin yang berbeda, yang lain, anil aqdi dari akad, bi lam yakun, dengan gambaran tidak ada apa lafaz, min muqtadahu ialah tuntutan akad, ialah masuk tuntutan akad, wala min, dan juga tidak ada min masalihihi, dari beberapa kemaslahatan akad. Artinya lafaz yang sama sekali tak ada hubungannya dengan akad tak boleh dimasukkan ke akad. Wa ishtaratu, dan disyaratkan aidon pula, ayyatawafaqa, apa selaras, apa ijab dan qabul selaras makna secara makna, la lafdan, tidak secara lafaz. Dengan demikian falau qala, apabila berkata siapa baik, berkata bi'tuka, menjual siapa sayakah kepadamu, bi alfin, dengan harga 1000, fazada, kemudian menambah siapa mustari, au naqasa, atau mengurangi siapa mustari, atau mengatakan bi alfin halatan, dengan 1000 kontan, fa'ajjala, kemudian menimpokan siapa mustari, au aksuhu, atau sebaliknya, bi alfin muajjalan, kemudian dibayar kontan, au muajjalatan bi syahrin, atau ditempokan 1 bulan, fazada, kemudian menambah siapa mustari, lam yasihha, maka tidak sah baik lil mukhalafati, karena ada perbedaan sigat, perbedaan ijab dan qabul. Wabila ta'liqin, dan tak boleh digantungkan, dengan demikian fala yasih, maka tidak sah baik ma'hu, bersama ta'liq, seperti ka in mata abi faqad bi'tuka hada, in mata abi, jika meninggal siapa ayahku, faqad bi'tuka, maka sungguh menjual siapa sayakah kepadamu, hadza, akan ini. Wala ta'kitin, dan tak boleh diwaktui, seperti apa, ka bi'tuka hadza syahran, seperti mengatakan bi'tu, menjual siapa sayakah kepadamu, hadza, kali ini, syahran, akan 1 bulan, syahran, akan 1 bulan. Jadi ditempokan, saya menjual ini 1 bulan, itu bukan jual beli, itu sewa, tidak sah. Jadi jual beli itu tak boleh digantungkan, tak boleh diwaktui, harus ada dawam, ada takbid. Wa syurito, dan disyaratkan fi akidin, di dalam orang yang berakad, bai'an, ialah penjual, karena ada siapa akid, au mustarian, atau pembeli. Disyaratkan taklifun, apa adanya sifat mukallaf, fala yasihu, maka tidak sah, aqdu sabiyin, apa akadnya anak kecil, wa majnunin, dan orang gila. Tidak sah apa akad jual belinya anak kecil dan orang gila. Wa kadza, dan hal demikian juga tidak sah, min mukrohin, dari orang yang dipaksa, bi ghairi haqqin, tanpa hak. Kenapa tidak sah? Li adami ridahu, karena tidak ridhonya mazkur, karena tidak ridhonya mukroh, ya. Kalau pemaksaannya hak, pemaksaannya benar, itu tidak masalah. Wa islamun, dan Islam, disyaratkan Islam, ditamalluki raqiqin muslimin, untuk memiliki budak yang Islam, la ya'tiku alaih, yang tidak merdeka siapa budak, alaihi, atas mustari, atas akid. Kalau budaknya ketika dibeli jadi merdeka, ada harus Islam. Misalnya menjual budak, dijual ke, ada orang budak sudah tua punya anak, anaknya orang merdeka, kemudian budak ini dijual ke anaknya, padahal anaknya orang Kristen, ini boleh. Karena kenapa? Ketika budak ini dibeli oleh anaknya, maka budak ini secara otomatis langsung merdeka. Itu boleh kalau begitu. Tapi kalau budak-budak yang tak ada hubungannya dengan pembeli, maka budak ini tak boleh dijual kepada orang non muslim. Wa kadza,
Dan hal demikian juga yushtaratu disyaratkan aidan juga islamun Islam ditamalluki murtaddin untuk memiliki budak murtad alal muqtamadi menukul yang muqtamad. Lakinnal ladzi akan tetapi pendapat di raudhah dalam kitab Raudhatul Talibin wa asliha dan aslur raudhah sihhatu bai'il murtaddil kafir adalah sahnya menjual orang murtad budak murtad lil kafiri kepada pembeli yang kafir. Walitamalluki syai'in dan untuk memiliki sesuatu min mushafin dari Al-Qur'an, yakni maksudnya mushaf itu apa? Ma adalah sesuatu kutiba yang ditulis fi dalam Quran Quran. Jadi tidak boleh menjual mushaf Quran ke orang kafir. Pembeli Quran itu harus Islam. Tak boleh. Walau ayatan, walaupun satu ayat itu mushaf. Jadi ada kertas buku misalnya kayak gini, di dalamnya ditulis ayat-ayat Quran, ini sudah jadi mushaf. Jadi mushaf, tapi bukan Quran, mushaf. Tidak boleh dijual ke orang kafir. Wa in uthbitat, walaupun ditetapkan apa ayat li ghairi dirasati, untuk tujuan selain dirasah, kama sebagaimana keterangan qala yang berkata kepada ma syekhuna, siapa guru kita Ibnu Hajar. Ini harus dibesarkan begini. Jadi saya menjelaskannya kan ini. Wa ishtaratu dan disyaratkan aidan juga adamu hirabatin apa tidak adanya sifat harbi, adamu hirabatiman apa tidak adanya sifat harbinya orang, yashtari yang membeli siapa man alata harbin akan alat perang, kasaifin seperti pedang, warumhin dan tombak, wanusyabin nusyab anak panah, watursin dan perisai, wadir'in dan baju besi, wa khailin dan kuda. Jadi tidak boleh menjual barang-barang ini, pedang, tombak, anak panah dan seterusnya, ini tidak boleh dijual kepada kafir harbi. Harinya harus diboikot. Ini adalah maksud pemboikotan. Apakah memboikot produk itu boleh? Boleh. Tujuannya kalau ada alasan yang jelas, idza ulima ad-darar minal mushtari awil ghari, apabila diyakini ada doror yang akan timbul dari mushtari. Jadi kalau kita misalnya pembuat senjata, ya tidak boleh kita jual ke orang-orang kafir harbi, khawatir mereka memerangi kita. Atau sebaliknya, kalau ada kafir harbi dia menjual senjata, terus kita boikot, jangan beli ke mereka, karena kalau kita beli senjatanya mereka akan tambah kaya. Nah, ini adalah salah satu maksud boikot. Jadi boleh memboikot produk itu secara fikih, boleh. Ini adalah pemboikotan produk ini. Bi khilafi ghairi alatil harbi, beda kalau bukan alat perang. Walaupun mimma termasuk sesuatu ta'atta yang memungkinkan apa perang minhu dari ma. Ta'atta yang memungkinkan apa perang minhu dari ma. Kalau bukan alat perang yang dijual, tidak apa-apa. Meskipun alat itu bisa dibuat senjata, dibuat menjadi satu yang mengakibatkan perang. Contohnya kal hadid, menjual besi ke orang kafir harbi tidak apa-apa. Besi kan bisa dibuat senjata, yang tidak apa-apa, kan tidak berbentuk senjata. Karena la ta'ayyanu tak tertentu, ja'luhu apa menjadikan besi untuk harbin akan alat-alat perang. Besi itu kan bukan hanya untuk dijadikan alat perang. Wa yasihu dan sah bai'uha apa menjual alat tadi didimmi kepada kafir dimmi ai fi darina, artinya selama di kawasan kita, di daerah kita. Kalau di daerah kafir tidak boleh, diboikot saja gitu ya. Boikot saja. Mungkin sekian ya, wallahu alam bisawab. Al-Fatihah.